Oke, makasih banget nih Mas Akbar udah mau IG Live malam ini. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu nih, kan banyak yang mungkin belum tahu nih. Mas Aulia Akbar tuh siapa, nama panggilannya, lalu kesehariannya tuh ngapain aja sih gitu. Oke, Boleh, iya. Mas, maaf. Ya, halo teman-teman. Ya, saya Aulia Akbar. Biasa saya dipanggil Akbar ya. Saya sebetulnya bekerja di salah satu marketplace asuransi terbesar di Indonesia. Namanya LifePal ya. Di situ saya as a content manager for social media ya. Saya pegang semua, saya handle dan saya supervisi dan saya create konten untuk semua, hampir semua platform sosial medianya ya, dari Instagram, dari YouTube, dari Facebook, segala macam ya. Tapi kalau untuk artikel, enggak ya, saya udah nggak ada waktu lagi buat nulis artikel untuk saat ini ya. Nah, itu di LifePal dan sebetulnya saya juga buka praktek ya, perencanaan keuangan untuk macam-macam dari perencanaan cash flow, insurance planning, investasi sampai perencanaan waris ya. Saya waktu itu dapat CFP tahun 2020 setelah saya pendidikan di UGM, lalu saya AAPP itu tahun 2021 ya, bulan Mei kemarin di LSI ya. Sekian. Oke, jadi Mas Akbar ini seorang konten kreator, juga seorang perencana keuangan gitu ya Mas ya, Yap, kurang lebih yap. singkatnya ya. Oke, nah tadi aku di awal udah sempat mention nih, kita ketemu itu waktu kita ngisi seminar biasa di salah PCI satu ya, universitas lokal ya. Nah, itu betul sama sekali ya. anak-anak muda juga tuh. Gen Z juga ya pastinya ya. Iya, iya benar. Waktu itu kita ngomongin pokoknya all about saving, saving dan investment untuk Gen Z gitu kan. Yap, Nah, sekarang betul sekali. aku juga nih mau bawa topik. Kan kebetulan kita semua, kita berdua kan juga bekerja sama satu perusahaan gitu ya, dan memang Ya, followersku, mungkin followersnya Mas Akbar juga banyak yang ya, bekerja baik. sebagai karyawan gitu. Nah, kalau waktu itu kita ngomongin perencanaan keuangan untuk Gen Z, hari ini kita mau bawa topik perencanaan keuangan untuk karyawan gitu. Oke. Jadi seperti yang kita tahu, karyawan itu kan digaji ya. Jadi memang ada uh, pendapatan per bulannya itu ya pastilah kurang lebih seperti itu. Nah, kadang-kadang ya kan banyak lah yang paling banyak yang curhat gitu kan. Aduh, kebutuhan gue nggak cukup nih, uang gue segini, segala macam kan banyak tuh ya keluhan keluarga tuh. Mungkin Mas Akbar sebagai seorang perencana keuangan udah sering dengar lah, udah familiar gitu kan. Nah, uh, mungkin aku awalin gini aja sih Mas, idealnya gimana sih kita sebagai karyawan gitu ya, dalam mengatur gaji kita gitu. Jadi biar kebutuhan kita juga cukup. Lalu mungkin kalau kita kan juga mau liburan gitu ya, atau beli barang atau treat ourselves gitu. Nah, itu biasanya perencanaan yang ideal atau standarnya itu gimana Mas? Sebetulnya sih as simple as kita tidak apa ya, kita tidak spend money yang melebihi pemasukan kita. Sebenarnya as simple as that seperti itu ya. Kalau emang dasarnya, kalau emang kita udah dari awal sudah kebiasaan besar pasak daripada tiang gitu kan, itu kan efeknya banyak gitu ya. Pertama mungkin dari ini kita apa namanya, dari yang namanya kita punya tabungan, otomatis ketika pengeluaran kita lebih besar, kita mau nggak mau kita ambil tabungan di situ. Ya, Lama-lama cashnya kita habis, gitu ya. ya, Cashnya udah habis, kebiasaan itu masih ada, lalu apa? Ya udah, ngutang yang ada ya. Ngutang ya udah, misalnya utang ya hidup pecek tuh pecek jadinya ya. Kita gajian, kita langsung habis, dan itu banyak sekali ya. Even sampai Gen X saja oke. waktu saya masih kerja tahun 2006 ya, 2016 sorry. Ya, mostly mereka seperti itu. Mereka gajinya ya habis untuk buat bayar uang kuliah, buat bayar lain-lain. Jadi nggak ada sisa sama sekali yang bisa dia spare untuk satu bulan ini untuk dia invest, untuk dia nabung dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itulah sebetulnya yang harus kita perhatikan. Jadi mulai dari yang mengatur pengeluaran itu sih kuncinya, karena di pengeluaran. Oke. Kuncinya harus mengatur pengeluaran juga ya. Yap. Aku sambil nyatet juga nih biar sebagai reminder lah gitu kan. Nah, kita kan mengatur pengeluaran juga gitu kan. Jadi memang mungkin diutamakan yang penting-penting dulu aja gitu, yang primer ya, kayak kebutuhan segala macam. Nanti sisa mungkin bisa harus pilih-pilih temen juga gitu berarti ya Mas ya. Maksudnya jangan ada Ya yang wah sebetulnya hedon banget gitu.
Ya sebetulnya begitu ya. Itu yang jadi masalah first jobber sebetulnya. Saya juga pernah jadi first jobber dan klien saya juga ada yang sampai harus diterapi ya mengenai expense-nya dia expense terapi ya. Oh, ada ya? Karena ada dan ini ada dua sih, ada yang first jobber juga dan ada yang dia sebetulnya udah mature banget ya. Cuman karena aku juga mungkin nggak boleh nyebutin ini, cuma mungkin secara Oh secara iya, case saja ya, dia iya benar. dia memang ada mental health ya, yang mana dia punya kebiasaan spending yang which is agak-agak serem ya, dan itu dia lakukan udah kayak kebutuhan kebutuhannya dia aja udah di situ, dia tanpa disadarin setiap setiap kali 2 minggu sekali dia sudah melakukan udah akhirnya dia spending lagi. Saya pikir wah saya lupa tuh kemarin, akhirnya saya melakukan saya ini lagi, saya spend lagi buat yang ini nih, yang buat hal spesial nggak boleh kayak gitu, karena Oh, bukan cuman kesehatan financial itu juga, tapi uh, bisa juga karena untuk kesehatan yang lainnya ya, even hubungan dia sama keluarga dan lain sebagainya. Nah dari situ sebetulnya ya kita mesti, nah kalau first jobber biasanya gini, karena dia baru kerja, dia baru ketemu sama yang kasarnya juniornya gitu yang di kantor itu sendiri. Nah mereka kan umumnya ya pasti adalah budget bersosialisasi, budget nongkrong dan lain sebagainya, sampai akhirnya ya mulai dari makan 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 siang bareng. Nah dari situ yang akhirnya nggak kontrol gitu ya, akhirnya dia bocor halus di akhir bulan gitu ya. ya udah bocor halus. Iya bener, udah bocor halus. Iya, Iya, jadi bocor halus tanpa diketahui. iya, itu aku tuh pernah baca apa namanya? Latte factor ya kalau nggak salah itu tuh. Latte Jadi kayak, factor, betul sekali. kan secara nggak sadar gitu ya Mas ya. Mungkin tujuannya kayak baik biar kita berteman, Ya, bersosialisasi gitu ya sama teman kantor, tapi secara nggak sadar malah makin gede tuh bocornya. makanya di situ ya. Ah, nah, oh iya nih ada yang suaranya agak terganggu. Iya maaf ya, soalnya Iya, masih di luar aduh, nih. iya nih. Tapi Berisik apa berisik masih banget ya jalan? tapi ya. Kenapa? Oke, berisik banget tapi ya. Berisik banget ya tapi ya. Saya Agak lupa. sih, gitu. Tapi Agak ya. uh, Oke, 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 nggak apa-apa Mas. Nah, kita lanjut dulu aja nih gitu kan. Tadi kita oke. kan udah ngomongin kurang lebih ya, gimana sih cara mengaturnya nih gitu. Tadi kan udah dibilang ya, yang primer dulu gitu. Lalu mungkin yang ada sekunder seperti contohnya itu mungkin nongkrong segala macam itu Ya, dikurangin dulu ya. Karena kan ya, ya mungkin salah satu ini kali ya. Kadang-kadang first jobber juga kayak gue baru dapat duit gitu kan, istilahnya baru dapat gaji, mungkin mereka senang tuh, mereka mau spend gitu kali ya Mas gitu. Nah lalu tentunya kan para karyawan ini, kita juga karyawan kan, kita juga ingin, kita punya mimpi lah gitu, kita punya impian untuk ya. beli ini itu, pergi segala macem gitu ya. Nah kira-kira strategi ada apa lagi nih Mas selain kayak mengatur keuangan, investasi, kalau investasi itu kemana, atau Ya. misalnya oh mendingan ikut pelatihan aja daripada kita langsung investasiin ke instrumen investasi kan, kan opsinya banyak ya sebenarnya, nggak harus langsung investasi ke Ya, ya, unit atau atau reksadana seperti itu. ya, ya, Menurut ya, ya, Mas ya. Akbar bagaimana tanggapannya? Oke, sebetulnya gini sih ya, investasi penting ya. Cuman masih banyak hal-hal lain yang harus kita perhatikan sebelum kita investasi. Ya, kita butuh lah yang namanya self reward, sedang-sedang tuh butuh ya. Mungkin Betul. saya bisa bilang, oke, ini adalah wants, ini adalah pengeluaran wants. Cuman kalau memang ini tidak terpenuhi sendiri ya, ujung-ujungnya kita pendem itu sendiri, nah someday itu udah kayak bom waktu ya. Ketika kita akhirnya mungkin gini, dengan kita nahan nafsu segala macam, oke, kita punya cash yang sangat banyak, sampai kita kepengen itu sendiri bisa langsung habis pada saat itu, bisa malah jadi nggak kontrol bisa ya. Nah itu yang kita takutin, so lebih baik dibajetin aja sebetulnya. Kalau memang kita pengen jalan-jalan, let's say bulan depan atau kapan, dibajetin aja, direncanakan dari sekarang dan mulai kita sisihkan kalau memang ini kita bicara jangka pendek, kita hitungan bulan ya udah simpan aja di tabungan atau reksadana gitu ya. Nah permasalahan investasi itu sendiri ya, sebetulnya kan memang ini penting banget gitu, apalagi saya bisa bilang first jobber gitu ya, kalau memang dia sudah melek investasi gitu dan dia masih muda gitu ya, ini adalah golden age-nya gitu ya, dia bisa mulai sekarang, nanti someday berapa puluh tahun yang akan datang dia udah sangat mapan. Tapi kan banyak
poin-poin penting yang harus dia persiapkan sebelum investasi pertama. Mungkin emergency fund-nya dia harus punya dulu ya, gitu ya. Terus abis itu ada lagi protection-nya ya, minimal dia punya apa BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan gitu ya. Dan baru abis itu investasi. Tapi untuk langsung dia investasi itu sendiri kan butuh knowledge di sini kan. Nah, that's why Betul, dia harus bekalin diri sendiri dulu ya. Gak usah ikut, jangan pernah apa ya, ya memang kita nggak dipungkiri ya, word of mouth marketing gitu ya. Oke, perusahaan ini punya produk investasi A gitu ya, terus habis itu ini diomongin dan ibaratnya jadi word of mouth, terus tiba-tiba si X, si Z, si Y akhirnya ikut-ikutan beli gitu ya. Memang berhasil gitu, tapi kan belum tentu itu merupakan instrumen yang pas buat dia gitu ya, dari segi ini, karena dia sendiri nggak paham risk rewardnya seperti apa gitu, karena temannya ikut-ikutan ya seperti itu gitu. So sebetulnya masih banyak banget lah yang harus kita lakukan gitu sebelum kita memang investasi gitu sih. oke. Nah, tadi kan Mas Akbar juga sempat mention nih tentang self reward gitu kan. Sekarang kan memang ya misalnya yang aku lihat gitu kan, untuk kalangan anak-anak muda itu istilahnya bahasa anak jaksel gitu kan. Self reward itu kayak self reward is emas gitu kan. Pokoknya kayak aduh dikit-dikit self reward deh gitu, kalau nggak dikit-dikit healing gitu ya. Zaman sekarang Healing, bahasanya healing. healing. Dikit-dikit self reward, dikit-dikit healing gitu. Nah, tapi kayak seberapa penting sih sebenarnya self reward itu untuk kita menurut Mas Akbar gitu? Apakah memang kita kayak setiap bulan harus kasih diri kita self reward atau bagaimana menyikapinya? Oke, itu sebetulnya balik lagi ke orangnya ya. Kalau klien saya memang tipikalnya dia butuh karena dia pernah mencoba frugal living. Sebenarnya kalau saya bilang nggak frugal living juga sih, tapi lebih kepada apa ya? Kok aku mau bilang agak aku bilang cheapskate, cuman itu gimana ya? Ya intinya dia pelit lah. Dia mencoba Oke. hemat, tapi dia pelit gitu ya. Dia pelit, dia nggak pernah keluar duit buat apa yang dia butuhkan. Dia akhirnya gini. Jadi ibaratnya bisa kita bilang kebutuhannya dia di-cut juga gitu. Dia yang keinginannya udah dihilangin, kebutuhannya di-cut juga. Jadi Wah. efeknya apa ya? Efeknya jadi nggak sehat. Standar hidupnya dia tuh menurun gitu ya. Mulai dari gizinya dia menurun ya. Terus abis itu kesehatan mentalnya dia stressful akhirnya di situ. Jadi dia masuk kerja waktu itu tuh bener-bener semuanya, dia curhat sampai curhat mengenai benefit dipotong aja, sampai kayak gue di kantornya dia ada ini ya, ada yang namanya acara makan-makan setiap hari Jumat, sampai itu aja diceritain gitu. Ketika dia wawancara di perusahaan lain yang which is itu adalah kompetitornya dia, sampai segitunya, sampai Astaga. oh man, it's gonna ruin your career lah, kayak begitu ya. Ya maksudnya nggak, ya jangan terus apa ya, ya itu apakah dia butuh kayak cuti segala macam, itu penting kalau menurut aku ya. Jadi uh, ya take a leave lah, take your annual leave gitu ya, go to vacation lah, kamu melakukan apa yang kamu senang sampai dan dengan cara terkontrol lah ya, dalam hal ini terkontrol dalam hal budgetnya ada berapa gitu ya. Dan kalau memang kita belum ada budget, ya udah gitu, dialokasikan saja dulu, nggak apa-apa, oke bulan ini ditunda, tapi bulan depan atau bulan ini ya you harus melakukan hal ini ya Kak. Ya harus dalam artian demi kesehatan sendiri gitu ya. Di sini dialokasikan aja pelan-pelan per bulan, ditabung berapa, kalau nggak per minggu aja nabung gitu ya. Nggak usah sampai, biasanya ngopinya sehari sampai 40.000, ini 20.000 lah, saya 20.000 ya dialokasikan tiap minggu, jadi udah ada tambahan cash. Nanti akhir bulan ada berapa, pas bulan depan pada saat itu dipakai, oh ternyata masih kurang berapa, tapi kan at least nggak terlalu berat gitu ya. Tapi yang jelas dia bisa self reward, dia bisa healing beneran. Nah ya udah, tapi dia bisa produktif lagi gitu ya, timbang dia harus nunda-nunda gitu. Oke. Berarti sebenarnya self reward itu ya kita tidak mengharamkan self reward juga lah ya, yang penting Iya. masih terkontrol dan sesuai budget gitu ya. Kalau kayak tadi Yap. kasusnya mungkin kliennya Mas Akbar ada yang sampai pelit banget itu ya, itu malah ngeganggu kinerjanya dia, malah ujung-ujungnya ya secara nggak langsung Semuanya. kena ya, karena sebenarnya kan cuma butuh liburan Yes, liburan gitu aja. ya. Oke. Nah, Iya.
Nah, habis itu tadi juga sempat di-mention nih sama Sarba kalau sebelum kita berinvestasi itu sebenarnya penting juga untuk kita merhatiin dana darurat, asuransi, dan juga investasi ke diri kita gitu ya. Nah, untuk kita-kita yang bekerja nih gitu kan, kadang-kadang kan kita apa ya, mungkin kita suka ngerasa aduh gajinya kayaknya nggak cukup deh buat emergency fund gitu ya. Jadi baru Siap, masuk siap, siap. rekening udah keluar lagi nih cicilan segala macam gitu ya. Nah, mungkin perhitungannya gimana nih untuk emergency fund-nya si para karyawan ini, dan juga belum lagi asuransi gitu ya Mas ya. Nah, Itu iya. juga penting sebenarnya ya. Ya, sebetulnya sih gini sih, kebanyakan mereka yang bilang yang ngerasa kurang ya, kebanyakan ya, saya nggak bilang itu semuanya, tapi kebanyakan itu sebetulnya karena dia dia nggak pernah budgeting. Kadang tuh apa yang jadi kebutuhan pokok ya. Kan kebutuhan tuh ada tiga ya, ada kebutuhan wajib, ada kebutuhan butuh ya, ada kebutuhan ada tiga pengeluaran ya, pengeluaran wajib, pengeluaran butuh, pengeluaran ingin ya. Nah, ingin tuh masuknya memang yang di self reward ya, kalau bisa kita bilang. Kadang-kadang tuh untuk yang kebutuhan pokok dan kebutuhan pengeluaran pokok dan pengeluaran wajib itu sendiri itu sudah cukup sebetulnya dengan penghasilan kita. Cuma kadang-kadang yang ingin ini sendiri, nah ini bisa dua kalinya kebutuhan pokok sama kebutuhan wajib. Betul. Ya, jadi makanya sebetulnya kalau bisa ditanyain kok nggak cukup ya ini apa buat nabung dana darurat ya, sebetulnya cukup aja gitu. Kalau misalnya mau saya lihat dengan dia kerja di tempat A, tinggal di daerah mana gitu ya, dengan sehari-hari dia harus begini, sebetulnya bisa aja di situ ya. Kalau emang dia mau ya berkorban sedikit gitu ya sampai dia punya dana darurat, baru deh setelah itu terserah gitu. You mau apalagi yang jadi kebutuhannya, mau asuransi bisa juga gitu. Jadi intinya sebetulnya di pengeluarannya gitu. Kalau kita sudah paham yang kebutuhan pokok dan wajib kita itu sebetulnya berapa gitu. Kita tinggal menyesuaikan di pengeluaran sifatnya cuma keinginan belaka gitu ya. Kalau emang udah kita sendiri kita cuma ada sisa sekian gitu buat menungkingin kita, ya udah sesuaikan aja di situ ya. Jangan terus kita kedepanin yang jadi keinginan gitu. Ujung-ujungnya mau kayak gitu nggak akan selesai gitu. Betul. Akan merasa kurang. Iya, akan muter-muter di situ aja ya Mas ya. Exactly, betul. Oke, jadi dahuluin dulu nih memang yang merupakan kewajiban gitu ya, dan memang yang kamu butuhkan gitu ya. Kalau keinginan kan sebenarnya bisa ditunda gitu kan, punya bulan depan, Betul. bulan lagi gitu. Kadang-kadang kan juga cuma ikut teman tuh biasanya. Betul banget. Nah, terus sama asuransi nih Mas gitu. Kalau kita karyawan Ya, kan kita juga dapat sebenarnya ya asuransi kantor gitu kan. ya, Nah, betul. asuransi kantor, terus ada BPJS juga bisa dibuatin gitu ya. Jadi Bisa. ini sebenarnya akan memunculkan kayak bukan stigma ya, tapi kayak pemikiran juga. Kalau gitu kan kita udah punya BPJS, kita udah punya asuransi kantor gitu. Nah, seberapa penting sih kita punya asuransi pribadi gitu? Kenapa kita harus bikin asuransi pribadi lagi? Gitu. Oke, sebetulnya gini ya, kalau kita bicara masalah asuransi ya, proteksi yang paling basic itu yang kita harus punya adalah kesehatan. Ya. Jadi kalau ditanya, berarti saya punya duit nih, saya butuh beli asuransi, saya beli apa dulu sih? Kesehatan dulu. Udah ada apa belum? Ya. Oh, udah ada dari kantor. Emangnya cukup? Nah, belum tentu. Di sini. Nah, taunya cukup atau enggak gimana? Nah, sini lihat, kasih tunjuk dulu polisi kayak gimana. Jadi emang harus detail ya. Saya bukan agen asuransi ya. Saya bekerja memang di marketplace asuransi as a content creator sebetulnya di situ ya. Sebetulnya gini, kalau asuransi itu sendiri memang banyak stigma buruknya. Ya. Memang saya juga aku akuin it's really hard to create engaged content about insurance gitu ya. Sangat susah gitu ya, karena orang nggak segampang kita bikin konten ke asuransi gitu, ke investasi gitu ya, karena asuransi orang udah jelek aja mikirnya begitu. Nah, iya benar. memang kalau kalau dilihat gitu ya, tujuannya kan memang untuk mengamankan keuangan kita gitu ya, karena balik lagi investasi ada risikonya. Nah, asuransi kita bicara kepastian di sini ya. Betul. Kita bicara kepastian. Kalau asuransi kesehatan gitu ya, sekarang kan tergantung, kalau emang kita dapat dari kantor Pak, bisa jadi memang sudah cukup gitu ya. Tapi bisa jadi kurang gitu ya. Karena sekarang nggak semua manfaat
bakal disediakan sama asuransi kantor. Ya sekarang gini, makin mahalnya, makin banyak manfaatnya yang diberikan ke kita gitu ya, ke karyawan. Otomatis makin makin besar juga kan premi yang harus dibayarkan perusahaan kan di sini kan. Nah, Betul. kalau perusahaan pasti mikirnya gini, kok udah preminya gede kan pasti biaya operasionalnya dia gede, otomatis itu bakal motong apa net profitnya dia kan yang dia Iya, potong kan. Ya, benar. kalau emang net profitnya gede banget gitu ya, kayak perusahaan-perusahaan yang udah listing mungkin udah yang raksasa-raksasa itu ya mungkin mereka nggak masalah gitu. Tapi kok bisa perusahaannya ya elah mas ya sorry to say gitu mungkin ya dia masih ya berapa di bawah berapa M gitu ya yang sebulan dan tuh juga masih kotor gitu kan. Ya berarti kan ada kemungkinan dia nggak akan membeli polis asuransi kumpulan atau karyawan gitu yang sifatnya sudah sangat komprehensif gitu ya. Bisa jadi dia akan menerapkan sistem OR. Jadi yang ditanggung oleh asuransi itu cuma 80%. Saya pernah loh kerja di perusahaan yang ternyata asuransi kita cuma 80%. Padahal bagus. Nah tujuannya kenapa? Jadi begitu ya. Jadi saya di Opnam gitu ya. Saya waktu itu bayar 3 juta. Kalau nggak salah total bill rumah sakit 3 juta dan masih ada ininya yang harus saya bayar 20%-nya di situ karena sistemnya begitu. Nah, dengan adanya sistem OR, otomatis premi yang dibayarkan kan jadi murah. Ya. Beban operasional perusahaannya juga jadi ini. Cuman ruginya kayak enaknya di kita aja di situ. Terus habis itu diganti, ya, Ah, diganti sama kok setahun kemudian diganti tuh asuransinya tuh. ah. Diganti sama yang benar-benar kita nggak 100% cover. Cuman limit tahunannya kecil banget. Saya berobat gigi aja tomboknya udah sampai 500.000 padahal cuma nambah gigi doang ya gigi sama aja bohong kan kayak gitu kan. Iya benar. Nah di situ, nah jadi sebetulnya Oh, gitu, jadi kok memang yang namanya sosialisasi asuransi gitu ya kalau kita kerja gitu ya terus ternyata pihak asuransi mau present nih di sini nih, wah tuh ngantuk banget tuh PPN udah saya sangat sangat nikmat gitu untuk kita tertidur pada saat itu ya. Cuman believe me itu sangat penting karena di saat itu juga kita bisa tahu itu butuh atau enggak gitu. Kita proteksi itu make sense atau enggak sih kita segini ya. Nah kalau nggak make sense kita mau nggak mau kita tambahin, kita beli HCP atau kita beli yang indemnity, cuma at least kita nggak bakal tombok gitu. Dan premi asuransi itu nggak kesehatan ya, itu nggak mahal iya, gitu. benar-benar benar. I see gitu. Jadi tentang asuransi kantor gitu ya itu sebenarnya harus kita emang dibuatin kantor gitu, tapi kita harus lihat lagi itu cover apa aja gitu ya. Jangan sampai udah punya Betul, asuransi kantor kita nggak baca ternyata cuma dibayar sebagian aja nih, ujung-ujungnya kita yang nombok gitu kan. yes yes Oke. betul sekali. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang asuransi, investasi, proteksi, segala macam gitu ya. Nah, Ya, sekarang ngomongin impian nih Mas gitu kan. Tentunya kita kan sebagai karyawan juga pengen lah gitu ya. Misalnya liburan nggak mikirin sisa cuti, liburan nggak mikirin tanggal tua, tanggal muda gitu kan. Nah, terus juga kita kan ngomongin financial freedom gitu kan. Keinginan kita yap gimana ya yap udahlah gue spend tapi istilahnya lu liburan gak mikirin duit gitu kan. Nah, uh, possible nggak sih kita sebagai pegawai kantor tuh bisa mencapai financial freedom gitu, dan kalau itu possible ada tips and triknya nggak atau kayak langkah-langkah awalnya gitu Mas Akbar? possible banget ya. Tapi kita sendiri harus tahu gitu ya. Kita harus punya timeline, kita harus punya target kapan kita pengen bikin ini jadi possible gitu ya. So kita tahu kapan kita harus puasa. Ya. Puasa dalam hal benar-benar kita ngekang dan kita fokus ke sana sampai nanti di at the end kita udah mencapai di masanya itu kita bisa melakukan hal yang kita inginkan gitu ya. Intinya kita harus tahu dulu sampai kapan kita pengen begitu. Jadi kita udah tahu ancang-ancangnya, kita udah harus tahu belajar apa dan kita akhirnya bisa tahu kita ngembanginnya dengan cara apa di situ ya. Intinya tahu di situ dulu. Kalau udah tahu itu ke belakangnya gampang. Oke, jadi yang penting ya sebenarnya kita harus bikin timeline-nya juga kali gitu ya Mas ya. Jadi kita tuh Betul, pilih kalau betul. mungkin financial freedom-nya pas pensiun atau misalnya pensiun lebih awal atau bahkan nanti along the way disesuaikan sama mungkin cara-caranya lah ya, mungkin investasi gimana,
upgrade, mungkin dia mau bisnis sampingan atau segala macam gitu ya. Tapi betul, betul, betul. kalau dari Mas Akbar memang walaupun pegawai kantor gitu kan, tapi pegawai kantor kan juga dengan lu kan digaji seumur hidup istilahnya gitu kan. Iya, Kan iya. sering tuh kayak istilahnya kalau belum bisnis belum financial freedom gitu ya. Tapi Iya, padahal ya, kalau agak. bisnis ada struggle-nya sendiri ya, ada struggle-nya sendiri kalau bisnis. Justru sebetulnya gini ya, kalau menurut saya ada banyak berkah gitu ketika kita jadi pekerja ya 9 to 5 gitu ya. Mungkin nggak 9 to 5 kali ya, 9 to 12 kali ya. 12 PM, 12 AM maksudnya. Udah. Nggak, itu kalau misalnya ada jokesnya gini, kalau budak korporat kacung startup gitu kan. Ya, nggak bercanda. Ini ada teman saya banyak juga. Ya jadi gini, ya sebetulnya gini, ada banyak manfaat ya, kita jadi pegawai itu ada banyak blessing yang memang saya rasakan gitu pribadi ya. Pertama, asuransi kesehatan ya, itu at least kalau emang saya butuh lagi gitu ya, itu saya nggak perlu asuransi yang mahal-mahal banget gitu kan, dengan yang cover sedikit aja sebagai pelengkap itu udah oke di situ ya. Itu pertama. Terus yang kedua, uh, kalau memang kita dengan status karyawan, kita nggak repot lah ya untuk apa SPP dan lain sebagainya gitu kan. Pajak udah dipotong sama perusahaan itu kita sendiri gitu ya. Terus kalau misalnya kita butuh kredit ya untuk hal yang produktif ya, baik itu mungkin kepemilikan rumah atau kalau memang kita butuh ya, bukan berarti mentang-mentang kita karyawan bisa gitu ya. Ya kalau memang kita butuh, kita dengan status karyawan akan lebih gampang untuk proses ini apa penaksirannya gitu ya. Appraisalnya akan lebih gampang. Oh dia berpenghasilan sekian kayak gitu. Ya bisa lah kita kasih kredit gini. Ketimbang dia adalah pengusaha yang penghasilannya fluktuatif gitu ya. Itu malah menurut saya banyak blessing karyawan itu. I see. Ternyata ya akhirnya karyawan ada untungnya juga lah ya istilahnya. Ada. Iya pasti ada hal-hal administrasi gitu, ada yang udah ngurusin kan, potongan pajak, SPT, segala macam asuransi gitu ya. Oke, nah kemarin juga nih, kayak kemarin sama hari ini tuh di feed aku tuh lagi rame ini Mas Akbar apa tentang rumah intinya mah gitu. Oh ya, house Jadi ya. kemarin juga temanku kasih link tuh ada video seberapa penting sih kita punya rumah gitu kan. Terus dia tuh baru baca biaya-biaya apa aja nih yang perlu kita bayarkan kalau kita beli rumah ya. Ternyata banyak ya, bukan cuma langsung DP KPR, ada biaya administrasinya segala macam Administrasi, gitu kan. iya. Iya, nah terus kemarin ya ada obrolan juga gitu kan, aku habis ngobrol sama teman gitu kan. Ini aku pasti dia pengen punya rumah begitu kan. Aku pengen punya rumah, tapi kalau gajinya kayak gini, kira-kira possible nggak sih punya rumah gitu? Apalagi kita tahu kan harga rumah makin lama makin tinggi kan. Ya, gitu, ya, harga ya, baik betul. rumah tanah maupun apartemen itu makin lama makin tinggi gitu ya. Nah sebenarnya kayak possible kayak gitu generasi seumuran kita gitu untuk beli rumah gitu. Daripada kan ada ya udahlah sama rumah mertua atau apa ngontrak aja tuh juga ada gitu. Nah kalau menurut Mas Akbar gimana nih? Dan Mas Akbar tuh sebenarnya tim beli rumah, nyewa rumah atau apa nih? Aduh. Ya, sebetulnya gini ya, ya ini menarik ya, karena aku juga sebetulnya gini, kalau mengenai rumah gitu ya, aku lebih sukanya menyebut kebutuhan akan papan atau hunian. Ya. At least karena kenapa? Karena saya jadi ingat 2011 waktu itu saya masih jadi wartawan ya waktu itu ya. Jadi ada saya wartawan dan di kanal internasional dulu. Saya liputannya yang paling saya memorable itu adalah US election Obama versus Romney sama krisis Libya waktu itu ya. Itu yang paling memorable ya. Tapi akhirnya sekarang nyemplung jadi perencana keuangan, which is yang benar-benar di belakang dan nggak tahu kenapa bisa jadi begini. Nah, dulu jadi kejadiannya begini ya. Ada stasiun pemerintah, kalau nggak salah DPR atau itu ya, dia ada mengusung program yang namanya rumah buat wartawan, which is tuh murah banget dan penghasilan kita kan waktu itu penghasilan kita cuma berapa tahun 2007 1,7 ya, segitu sebulan loh. Nah akhirnya kita berlomba-lomba ngumpulin apa namanya formulir itu udah kayak surat miskin gitu kayak untuk kita bisa dapat rumah itu. Dan itu tadi
di ada komplek itu komplek nama media agensinya di situ. Sekomplek Oh, saya ini lucu banget. ya Terus makanya Pak terus terus. makanya dan akhirnya ternyata proyeknya gagal. Udah kayak gitu, udah capek-capek ngumpulin berkas kayak gini kan, dan waktu itu 2011 itu banyak perumahan di Cibubur itu yang lagi murah-murah ya gitu ya. Karena diserbu juga teman saya pada beli kayak gitu, dan waktu itu bener-bener cicilan bener-bener lebih dari 50% gaji. Mereka udah ibaratnya udah hidup tanpa kekurangan gizi, kekurangan apalah, udah kayak gitu, Iya. dengan maksain cicilan itu sendiri gitu. Makanya Mm-mm. saya sebetulnya kalau pada dasarnya rumah house gitu, pertanyaannya gini, pengen punya rumah atau butuh punya rumah? Nah, itu dua hal yang berbeda. Oh, oke. Coba, aku juga agak-agak, aku baru denger juga nih, pengen punya rumah Nah, atau butuh rumah. butuh rumah. Nah, Gimana kalau tuh Akbar nih? oke, oke. Nah, jadi gini, kalau kalau waktu dulu yang aku lihat adalah mereka pengen punya rumah karena itu jadi tolak ukur seorang, ibaratnya sudah mencapai keamanan finansial, ya, Betul. punya hunian gitu. Iya. Ya sekarang gini, wajar lah, tanah itu properti di Indonesia itu dibeli sama Gen X kan, karena bapak-bapak kita lah, mertua-mertua kita, bapak-bapak kita semua dia borong tuh di Jakarta, sampai akhirnya kita sendiri yang Gen Z milenial susah mau beli rumah, harganya udah keburu mahal, udah kelangkaan. Kalaupun bisa dapat itu pasti di pinggiran Jakarta, jauh dari pusat bisnis, naik kereta aja udah lama gitu kan ya, belum macet di jalan, udah nggak ini. Ya buat apa kalau bisa kalau kita bela-belain gitu, biar ya budgetnya bisa buat beli di sana gitu, mendingan ngekos aja gitu loh kalau menurut saya. As long as kebutuhan akan papannya dia terpenuhi, ya aku rasa sih sebetulnya dia belum butuh rumah di situ. Nah, oke, case seseorang butuh rumah adalah, let's say dia tinggal sama orang tua ya, di rumah yang ukurannya 75 meter persegi atau di bawah itu ya. Dia tinggal sama orang tua dan dia nikah. Terus dia punya anak. Nah, sementara di situ dia masih ada adiknya dia dua dan masih ada orang tuanya kan, itu kan pasti mengganggu kenyamanan di situ kan. Nah, that's Betul, why dia iya. baru butuh rumah untuk dia bisa lebih leluasa lagi hidup sama keluarga I see. kecilnya itu. Karena nggak mungkin untuk satu satu orang tinggal di bangunan yang mohon maaf ya, mungkin ya agak yang segitulah ya ukuran dengan beberapa kepala di situ, kan udah nggak Iya. mungkin. Itu adalah kondisi di mana dia butuh rumah. That's why itu di saat itu dia baru cari rumah gitu ya. Jangan cuma kita kepengen rumah karena seolah itu menjadi simbol dari keamanan finansial. Oh enggak Kak, simbol dari keamanan finansial itu lebih kepada diproteksi di keuangan kita pribadi gitu ya. Kalau as long as kita sudah punya apa ya, udah secure gitu ya, udah punya emergency fund, ada sinking fund, udah punya protection, udah cukup gitu ya, baru nanti ketika kita berarti kan pengen rumah, so rencanakan gitu ya, kapan mau direalisasikan gitu ya. Saya adalah orang yang seperti itu ya, dari dulu memang saya nggak pernah kebawa sih, untungnya baru cuma pertama kali doang tahun 2011, tapi saya pikir-pikir juga waktu itu, nah, saya pikir ngapain juga kalau saya beli rumah gitu ya. Saya masih tinggal di rumah orang tua saya gitu kan, waktu itu kan masih belum ada rencana mau gimana gitu, dan belum ada uangnya juga gitu, kalau mau ini mau maksa, Benar-benar. walaupun bisa pakai cicilan gitu kan. Saya ya hidup merana kayak gitu kan dia nggak enak deh, jadi ya kayak gitu. Iya, Malah bener nih. sih. Aku jadi inget juga nih, ada salah satu cerita dari temennya teman aku lah gitu kan. Kita lagi Ya. ngobrol-ngobrol tentang rumah segala macem. Terus pokoknya temennya teman aku ini dia itu sampai mengorbankan ya kurang lebih, seingatku sih lebih dari setengah pendapatan dia per bulan tuh demi cicilan gitu Nah loh, iya kan, for the sake of oh yang penting gue punya rumah nih owning gitu house. kan. Ya. Mm-mm. Jangan pernah Tapi buru-buru lah soal properti lah. iya, apalagi ya seumuran lah sama aku gitu kan. Terus aku kayak Hmm. gile, dari gaji setengahnya tuh udah untuk cicilan rumah gitu kan, belum untuk udah yang lain gitu kan. Itu gimana, apa nggak merana kali hidupnya ya tiap bulan gitu kan. Tiap bulan Sampai makanya kan. sampai paling berapa lama kan, 15 tahun 20 tahun seperti itu. Ya mau nggak mau dia harus cari pendapatan lagi gitu kan Ya untuk betul hidup betul. gitu. Nah, tadi kan menurut Mas Akbar nih gitu, untuk cicilan rumah itu kan tetap ya per bulan. Ya. Itu maksimal berapa sih dari pendapatan kita?
gitu. Ini mungkin Oke. banyak banyak teman-teman yang belum paham nih, belum tahu, dia asal asal beli rumah aja istilahnya gitu kan, tanpa memperhatikan maksimal berapa persen sih Ya, ya. dari gaji dia gitu kan. Oke. Ya sebetulnya kalau ditanyain apa ya, kalau dibilang tetap sebetulnya ada yang tetap, ada yang enggak juga kan, karena ada yang fix and float gitu kan, float cap berapa gitu kan. Hmm. Paling tetap kalau misalnya KPR syariah palingnya. Sebetulnya kalau memang cicilan rumah, kalau kita bicara cicilan rumah, kita nggak bisa langsung judge berapa persen dari penghasilan, tapi kita harus lihat total dari semua total debt-nya dia ada berapa gitu ya, debt service ratio-nya dia kan istilahnya ya, kalau bahasa ininya ya, bahasa financial planning-nya ya. Uh-uh. Ya memang kalau total cicilan kan semua, mostly ada yang bilang 30, antara 30 sampai 35% dari penghasilannya dia. Itu total Iya. debt service ratio di situ ya. Nah kadang-kadang tuh dibagi lagi dari 35% tuh berapa persen yang untuk cicilan produktif ya kayak rumah, berapa persen lagi yang untuk cicilan konsumtif gitu. Sebenarnya sih kalau saya sih lebih lebih nyaranin ya kalau memang bisa di 20 aja gitu untuk rumah kalau emang sih, karena kenapa, karena sisanya lagi kadang-kadang dia butuh nih, dia pasti akan kesulitan likuiditas nih ketika dia ada cicilan rumah gitu ya. Kalau emang mepet-mepet gitu, ada 10, masih ada 10%, ruang 10% bisa dipakai buat yang mendadak darurat segala macam ya nggak masalah gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang di range 10 sampai 35-an lah. Tapi kalau bisa jangan sampai 35 gitu. Hmm. Oh, oke, oke, oke. Jadi tadi aku dapat satu poin juga sih. Kita juga harus pertimbangin itu. Sebenarnya kita merencanakan detail seperti ini itu kan agar likuiditas itu terjaga juga gitu ya. Jangan sampai Ya, kebanyakan spending segala macam, ujung-ujungnya mampet nih gitu, nggak ada ya. likuiditas gitu kan. I see gitu. Tadi idealnya, bukan idealnya sih, mungkin kayak yang sering diomongin atau rule of thumb-nya tuh 30 sampai 35, tapi Mas Akbar tadi nyaranin dia 20% aja. 20% aja kalau itu. 20% aja, oke. Nah, tadi aku juga sempat denger nih satu istilah yang baru di telinga aku dan kurang familiar, yaitu sinking fund gitu ya. Dana Wah, masa mengendap ya, baru Mas? sih? Baru nih, agak-agak jarang nih dengernya nih. Oke, ya Nah, sinking sinking fund fund, ya. dana mengendap. Jadi kalau aku kan ngebayanginnya dana mengendap itu kan apakah sama kayak emergency fund? Soalnya kan dia mengendap, maksudnya kita simpan gitu ya, Ya, nggak dipakai ya. gitu. Gimana tuh Mas, Sebenarnya sinking fund? sebenarnya banyak banyak sih yang banyak bilang, ada yang bilang dana cadangan, ada yang bilang dana tahunan gitu ya. Kenapa kita harus punya sinking fund gitu ya? Agar dana darurat kita nggak pakai gitu ya. Nah dana darurat tujuannya kan memang untuk apa, untuk kebutuhan darurat kan, kita kehilangan Iya. pekerjaan kita pakai dana darurat ya, ban mobil kempes, ban motor kempes kita pakai dana darurat ya, aki mobil tekor, aki motor tiba-tiba soak ya kita pakai dana darurat ya. Apalagi di situ ya macam-macam ya, dana darurat sifatnya darurat gitu ya, kalau emang kalau nggak darurat ya nggak bakal dipakai gitu. Nah Iya. tapi sementara dalam setahun kita pasti akan punya pengeluaran tahunan yang harus kita bayar per tahun. Apa aja? As simple as kita punya motor atau kita punya mobil, itu harus bayar yang namanya perpanjang pajak tahunan. Betul. Di itu ya, perpanjang STNK sampai ya kurang lebih seperti itu ya. Terus habis itu apalagi premi asuransi ya, asuransi kesehatan atau asuransi jiwa gitu ya. Itu kan nggak murah gitu ya. Kalau kita kadang-kadang ya kita bayar setiap tahun, ada yang 6 juta, ada yang tergantung dari usianya gitu ya. Terus apalagi THR ya, buat yang muslim mungkin pasti adalah bagi-bagi THR, atau yang Natalan juga kan sekarang THR juga kadang-kadang kan dia ada yang cairnya di Desember, sementara kan Iya. kita punya, mungkin kita mempekerjakan ART atau gimana, mereka kan juga butuh kita kasih THR juga kan di situ. Nah, pengeluaran tahunan ini gitu ya, setidaknya harusnya kita bayar dengan sinking fund kita. Kalau misalnya kita nggak punya sinking fund, ya, kita bisa aja ngebayar itu pakai dana darurat. Nah, sementara kalau kita udah pakai dana darurat, ya otomatis kan jadinya kan porsinya berkurang, harus kita tambah lagi kan. Jadi untuk Betul. menjaga kesehatan dana darurat itu, sediakanlah sinking fund. Per bulan kita nabung juga untuk sinking fund di situ. Hitung dulu pengeluaran tahunan itu berapa, ya udah bagi 12 aja biar gampang. Kalau enggak ya, kalau kita dapat THR per bulan nih biasanya, kalau atau dapat bonus, ya udah penuhin di dana daruratnya, penuhin di sinking fund-nya, udah selesai, udah nggak usah dikutak-atik, taruh aja reksadana pasar uang
Jadi kita nggak ada keinginan buat ngambil-ngambil di situ. Iya, benar-benar benar. Oke, berarti istilahnya nambah satu pos lagi gitu ya, selain Nambah emergency satu pos fund lagi, ada sinking fund gitu. Ternyata sinking fund. mungkin teman-teman di sini juga belum, mungkin ada yang baru tahu atau sebenarnya pernah dengar tapi lupa gitu ya istilah sinking fund ini gitu. Tadi Mas Akbar udah jabarin kalau sinking fund itu sebenarnya kayak, kalau aku bisa bilang kali ya, kita uang yang kita bayar tuh memang untuk biaya-biaya yang pasti gitu ya, udah pasti Pasti. kejadian deh istilahnya tiap tahun Ya, ya. Kalau dana iya, darurat itu betul berarti sekali. lebih kayak yang tidak terduga Emergency, gitu. tidak terduga. Mungkin tiba-tiba kenapa kita nggak tahu gitu ya, PHK, nanti ada kerusakan apa segala macam, dana darurat gitu. Oke, berarti penghitungannya sama kayak emergency fund nggak, Mas Akbar? Beda, beda. Kalau aku lebih senang gini sih, pengeluaran tahunan kita berapa, ya, totalnya berapa, habis itu kita bagi 12 saja. Jadi per bulan kita nabungnya segitu. Nah, Oke, caranya kan, tapi ya berarti gitu, apa namanya, kita harus tahu pengeluaran tahunan kita di situ ya. betul. Nah, kita harus bikin semacam laporan cash flow sederhana aja. Sebetulnya ya cash flow sederhana itu kayak per bulan kita berapa. Jadi kayak ya dibagi dua aja. Monthly expense, monthly-nya itu berapa, yearly-nya berapa, annual-nya berapa di sebelah sebelah kanannya gitu ya. Nah, kita tinggal kita bikin dari situ dah. Habis kita bagi 12, nah per bulan berarti kita nabungnya segitu. Yang di angka yang dibagi 12 itu. Oke. Aku mulai kebayang nih gitu ya, berarti istilahnya gini, berarti kalau emergency fund itu, kalau aku bisa bilang sifatnya itu kan, emergency fund tuh memang lamsam lah, semua di depan nih kita taruh Ya, aja ya, RRP gitu kan. Sedangkan itu kalau sinking fund itu memang ya udah emang harus rutin keluar tahunan gitu kali ya Mas ya. ya betul I begitu. see. Berarti kalau gitu sinking fund kita nggak bisa kita taruh di instrumen investasi ya, lebih ke tabungan aja ya. Lebih ke tabungan aja sih sebetulnya. Karena biar safe juga, karena dia sistemnya ya ini benar-benar jangka pendek, pasti keluar kan di situ kan. Iya. Kalau kita taruh di instrumen investasi, ntar dia fluktuasi kan malah Bahaya. malah bisa-bisa rugi, bahaya kan. Iya benar. Jadi mau bayar THR Benar. asalnya udah kumpul berapa, tapi pas mau dibayar lagi merah katanya kan. Iya, I see. Oke. Nah, nggak kerasa nih udah 45 menit gitu ya ngobrol sama Mas Akbar gitu. Jadi dari awal sampai akhir gitu ya. Mungkin teman-teman yang kalau yang baru join di sini nanti bisa nonton ulang aja IG live-nya. Sama nanti aku masukin YouTube juga gitu ya. Jadi terserah teman-teman nih mau di Instagram atau di YouTube. Gitu. Nah, Mas Akbar mungkin sebagai penutupnya aku merekap aja kali ya dari awal sampai Ya, akhir boleh, tadi kita bagaimana gitu. Jadi kita ini kebetulan aku dan Mas Akbar itu memang sebenarnya adalah seorang karyawan gitu ya. Tadi kita juga ngomongin apakah sebagai seorang karyawan itu kita mungkin nggak sih untuk financial freedom gitu ya. Lalu cara mengatur keuangan itu bagaimana gitu. Tadi Mas Akbar bilang sih ya kita tuh memang ya sebenarnya nggak cuma karyawan aja, tapi semua itu juga harus mengatur keuangan, kita harus mengatur pengeluaran gitu ya. Jadi kita tahu nih bagaimana segala macam, kita harus mengalokasikan gitu. Lalu kita ngomong juga tentang impian kita gitu ya, tentunya sebagai manusia, sebagai karyawan juga. Nah, untuk mencapai impian itu kan sebenarnya ada kendaraan investasi gitu. Nah, tapi sebelum investasi itu kita harus punya yang namanya emergency fund dan asuransi gitu. Asuransi itu kalau yang udah punya asuransi kantor, biasanya pada umumnya kan begitu, yang karyawan udah punya asuransi kantor, bisa baca lagi nih apakah kamu sudah puas belum sama yang di-cover oleh kantor. Kalau belum, tinggal tambah lagi ya asuransi pribadi gitu ya Mas. Ya, tambah proteksi lah ya. So. Oke, nah lalu selain itu kita juga harus invest ke diri kita juga gitu ya. Siapa tahu nanti bisa untuk nge-boost karir kita lah gitu ya ke depannya. Lalu yang lagi hits banget nih di dunia pekerjaannya itu self reward gitu ya. Butuh nggak sih kita untuk self reward? Nah sebenarnya self reward itu bisa dibilang ya kuncinya kita kontrol lah. Gitu. Jangan tiap bulan tiap minggu self reward gitu ya. Kita juga harus punya budget untuk self reward gitu.
Nah, terlalu flex sama diri kita itu juga nggak baik karena itu dapat impact ke kinerja pekerjaan kita. Begitu. Nah, dan yang terakhir tadi ngobrol panjangnya karena dari kemarin nih di IG feed aku tuh banyak banget yang ngomongin rumah gitu ya. Terus mungkin nggak sih kita sebagai karyawan yang ada gaji gitu punya rumah gitu ya, kata Mas Akbar itu ya mungkin gitu, asal ya balik lagi ke pengalokasiannya, pengelolaannya bagaimana, dan juga ini yang penting nih kita bedakan, kita itu butuh rumah atau kita pengen punya rumah gitu ya, karena Betul ya. ini banyak banget yang kayak ngejar emergency mas, kayak kenapa mau punya rumah gitu ya, kenapa mau rumah ya, ya pengen aja gitu, karena bisa dibilang itu rumah adalah a statement kali ya gitu ya. Jadi kalau udah punya rumah mungkin oh udah financial Mapan. mapan, iya benar, terlihat mapan gitu ya. Mapan dan secure gitu ya. Padahal belum Iya, tentu. mapan dan secure gitu. Betul betul betul. Nah, yang terakhir tadi ada satu istilah lagi namanya sinking fund. Jadi untuk teman-teman mungkin udah punya dana darurat gitu ya, dana daruratnya udah komplit, bisa nih kalian melirik atau mempelajari lagi apa itu sinking fund. Sinking fund itu adalah memang biaya yang akan keluar, biaya premium akan keluar gitu. Jadi memang beda sama emergency fund begitu ya. Nah, tapi overall kita sebagai karyawan itu bukanlah suatu limitasi gitu ya. Mungkin teman-teman suka ngeliat ada yang sebagai bisnismen, usaha sendiri gitu ya, kok enak gitu jalan-jalan, sedangkan gue cuma 9 to 5 nih di kantor mulu gitu kan. Tapi sebenarnya bekerja sama orang lain itu tidak membuat diri kita kurang dari mereka yang kerja sendiri gitu, dan bisa dilihat mungkin lagi WFB ya, work from Bali gitu. Yang penting kita sebagai karyawan tuh juga harus pintar-pintar mengatur keuangan gitu untuk masa depan yang lebih baik, agar ya kalau aku bisa bilang mungkin ada beberapa yang terkena sandwich generation nih gitu ya mas. Ya, Nah, betul. mungkin bisa dimulai dari diri kita yang mulai tertib mengatur keuangan, jadi finansial anak kita, cucu kita bisa lebih baik gitu. Oke, wah banyak banget nih sebenarnya obrolannya, seru banget sama Nggak Mas selesai, Akbar Bar. gitu. Oke, terima kasih Mas Akbar untuk waktu